杀了你！自寻死路！Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu, selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan part sebelumnya dari film God of Desolation, yang dimana ayah dari Xiaopa telah dikendalikan oleh sang kaisar iblis, yang membuat pertarungan antara ras manusia, iblis, dan binatang terjadi. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Setelah berhasil menemukan Jijan, ayah dari Xiaopa, dia dirasuki oleh kekuatan Bloody Evil yang membuat 80% kesadarannya menghilang sebagai manusia, sehingga Jijan pun akan membunuh siapa saja yang ingin menghalangi jalannya untuk menaklukkan ras manusia, dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Merasa lawannya kuat, Xiaobao pun memerintahkan Raja Binatang untuk membawa Xiaopa pergi dari tempat itu. Tidak lain untuk mengatur rencana agar ras darah bisa dikalahkan dan Jijan dapat diselamatkan dari pengaruh kekuatan sang kaisar. Setelah menjauh dari tempat itu, Xiaopa sedih bercampur marah bukan main, karena perjalanan 3 tahunnya terhenti dengan melihat ayahnya sendiri menjadi bagian dari ras Bloody Evil. Tak sengaja perkataan Xiaobao menyinggung Xiaopa yang membuatnya marah dan akan memukul Xiaobao. Namun pukulannya itu terhenti karena Xiaobao memiliki cara untuk menghilangkan pengaruh kekuatan ras darah dari dalam tubuhnya Jijan atau sang ayah dari Xiaopa. Yaitu Xiaopa harus bisa melampaui kekuatan Kaisar Iblis yang menduduki kultivasi ranah 6 tingkat kaisar. Namun Xiaopa berpikir akan lebih banyak waktu lagi untuk menunggu menembus ranah tinggi itu. Tak ada cara lain, Xiaopa pun memutuskan untuk mencari orang yang telah berada di ranah tersebut, agar Xiaopa dapat diajari dengan cepat. Orang itu berada di Gunung Hushen, tempat suci seorang pendekar. 你是兽王，一定还有别的办法，对不对？你这小身板能替我干什么呀？所以在这期间，如果你能寻到人皇的帮，人皇？去哪儿找人皇？护神山，他们那里一定有人皇。 Mendengar penjelasan itu, jelas saja Xiaopa senang karena bisa menyembuhkan ayahnya tanpa harus membunuhnya, sehingga dia berangan-angan suatu hari nanti ras manusia dan binatang bisa hidup berdampingan dengan damai. 我们人族与你们荒兽也势不两立。物竞天择，适者生存，都不过是为了生存而已。有没有和平共处的可能？将来，我要万种都和平共处。 那我就等着那天的到来。 Selesai dengan rencananya, mereka pun melakukan perjalanan pulang ke desa Lonto untuk memberikan informasi tentang keberadaan ayahnya kepada penduduk sekitar. Keesokan harinya di tengah perjalanan, dia melihat Putri Yanran dan pengawalnya yang dikepung oleh sekumpulan serigala api tingkat 2. Sontak saja Xiaopa pun turun mengusir binatang itu dan mengajak mereka untuk pergi bersama ke desa Lonto. "这里四面八方都是荒山野岭，荒兽很多。还请小兄弟给我们请一点明路。出村的路只有村长和一些长辈懂。你们先随我回村去吧。多谢了。
Sesampainya di desa Lonto, mereka pun diperhatikan oleh penduduk sekitar, karena Xiaopa bisa kembali ke desa setelah 1 bulan perjalanan mencari sang ayah. Setibanya di rumah kakek Hu, mereka pun merencanakan pertahanan desa dan penyerangan terhadap ras Bloody Evil. Hingga kakek Hu pun memutuskan untuk memberitahu semua desa tentang informasi ini untuk berjaga-jaga dan memperkuat pertahanan mereka. 事态严重，我相信村长你有办。去打点一下就行。那就先这么决定了。姬修去准备设防事宜，接龙商去通知各村落，就先散了吧。 Penyusunan rencana telah selesai. Xiaopa pun memberitahu kakek Hu agar dirinya bisa pergi ke Gunung Husen untuk mencari seorang kaisar agar dirinya dapat diajari untuk menembus setiap ranah kekuatan tingkat selanjutnya. Dan juga Xiaopa harus menemui Xiaodoya karena dirinya sudah berjanji 3 tahun yang lalu. 应该去见见小豆芽他们了。好了，我打算前往护神山，一是为了请求人皇救父血。 你应该去护神山看看。您保重。 Xin pun berpindah di kota Wushu. Di sana ayah Yanran berterima kasih kepada semua orang yang telah mengusir ras Bloody Evil di kota itu. Karena merasa balas budi, dia pun memberitahu jika dirinya mendapatkan warisan dan akan memberikannya kepada siapa saja yang bisa membunuh 2 burung hanya dengan 1 lemparan batu saja. Bisa dibilang kompetisi pemilihan putra kebanggaan Gunung Husen agar yang lain pun dapat mencobanya. Tertarik dengan hal itu, Wu Tian pun mengiyakan ajakan dari pemimpin kota Wushu itu. 希望这一季不要让我等失望才好。大祭司让我们下山，就是要经历各种。关完一季之后，我们便回山去。将来护神山之主必是我。 你说了算。 Sementara itu di desa Lonto, Xiaopa, Kaige, Changsen, dan yang lainnya akan melakukan perjalanan ke Gunung Husen dengan waktu tempuh berjalan selama 1 tahun dan perjalanan pun dimulai. 护神山的弟子更强，护神山，想入护神山修炼可不容易。嫣然妹妹，你等着看吧。豆芽、小龙、小虎，我来看你们了。 Selama perjalanan berlangsung, semuanya aman-aman saja hingga saatnya mereka pun tiba di suatu kota. Kota itu bernama Laoshan yang telah dibantai habis semua penduduknya oleh ras Bloody Evil. Sontak saja semuanya terkejut. 终于到了乐山镇，本郡主可以回城去了。 Saat melihat kegilaan itu, Kaige pun mendengar ada seseorang yang minta tolong. Namun itu hanyalah samaran dari ras Bloody Evil untuk memancing mangsanya masuk ke dalam perangkap mereka. Tak terima dengan hal itu, Kaige pun menyerangnya. 通知我，做梦！ Dengan adanya pertarungan seperti ini memancing Guardian Bloody Evil yang menduduki kekuatan ranah 3 pun keluar dan akan membunuh siapa saja yang mengacau di tempat tersebut, sehingga pertarungan pun tak bisa dihindari. 迅速将他们统统拿下！王子殿下，不要让他们近身，尽可能将。 地裂痕，别歇着！斩！
Melihat pertarungan itu membuat Guardian Bloody Evil merasa tertantang akan kekuatan hebat dari Xiaopa, sehingga dia pun menyerang diam-diam, namun serangannya itu dapat dilindungi oleh Kaige yang membuatnya terpental jauh hingga menembus ke tembok. Tak terima dengan hal itu membuat Xiaopa benar-benar marah dan semua kebencian terhadap ras itu semakin menjadi, sehingga dia pun mengerahkan semua kemampuannya untuk membunuh Guardian Bloody Evil tersebut, hingga dia lari terpontang-panting. Di tengah-tengah pertarungannya muncullah sosok Jijan yang telah dikendalikan oleh Kaisar Bloody Evil. Dia menawarkan Xiaopa untuk mengikutinya dan masuk ke dalam ras itu, agar Xiaopa bisa menjadi pangeran di ras Bloody Evil. Semakin kesal dengan pernyataan sang Kaisar, Xiaopa pun terus menyerang ras itu. Tak lama dari itu datanglah Xiao Doya, adik dari Xiaopa, yang ke tempat itu karena mendengar pertarungan hebat antara mereka. Melihat kesempatan itu, sang Guardian menyerang mereka, namun dengan binatang roh Xiao Doya dia dapat dikalahkan. Pertemuannya dengan Xiao Doya membuat Xiaopa senang bukan main, karena dirinya bisa menepati janjinya 3 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, datanglah teman-teman dari Xiao Doya. Namun kedatangannya itu membuat masalah baru karena Wu Tian akan membunuh Jijan, ayah dari Xiaopa, karena dirinya merasa Jijan pantas untuk mati akibat dirasuki oleh ras Bloody Evil. Sontak saja hal itu membuat Xiaopa marah, sehingga tatapan penuh amarah pun menghiasi mereka berdua. 活着只会害人，我说他该死。